Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Ali Ramadan dari kelompok mentoring 02 dengan NPM 130110210129. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai keindahan dan keajaiban Al-Quran serta bukti ilmiahnya. Al-Quran adalah mukjizat yang luar biasa dan Allah SWT yang langsung menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga berbeda dengan kitab-kitab yang Allah SWT turunkan kepada nabi yang lain. Karena pada Al-Quran ini tidak diajarkan hanya terbatas kepada tauhidullah atau mengesahkan Allah saja, tetapi juga dibahas mengenai petunjuk bagi umat manusia atau huda linnas dalam berkehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yang paling sering kita rasakan pada kehidupan sehari-hari adalah tentang sains. Sains begitu dekat dengan kehidupan kita. Sehingga Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang pertama kali adalah untuk membaca, yaitu Iqra. Seperti dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, wahai Muhammad, kepada Tuhan yang Maha Menciptakan. Jadi ini menandakan bahwa Al-Quran mengajarkan kita pentingnya untuk belajar mengenai ilmu pengetahuan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan segala kekuasaannya yang begitu besar. Selain itu, contohnya adalah pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang menceritakan bahwa proses terjadinya atau proses penciptaan alam semesta yang akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahum waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa ada keterkaitan antara firman Allah SWT pada Quran Surat Al-Anbiya ini dengan teori Big Bang. Yaitu disebutkan di sini bahwa dahulu langit dan bumi keduanya bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Jadi ini secara langsung menjelaskan bahwa ciptaan alam semesta berawal dari Big Bang atau ledakan yang begitu besar. Kemudian dijelaskan berikutnya bahwa segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Nah, ini juga sangat jelas bahwa tanpa air manusia tidak akan hidup dan juga makhluk hidup lainnya. Dan pada ayat ini juga dijelaskan bahwa pentingnya untuk kita takjub dan bangga sebagai umat Islam karena kita bisa membaca dan memiliki Al-Quran. Sebab teori Big Bang ini pada abad ke-20 ini sudah dibuktikan terlebih dahulu oleh Al-Quran pada 14 abad yang lalu, sehingga ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu Maha mengetahui dan
Allah SWT itu mengawali dan mengakhiri. Sehingga kita sepatutnya harus lebih takut dan lebih taat kepada Allah SWT. Kemudian bukti yang selanjutnya adalah, dan yang membuat saya menarik juga karena ini berkaitan dengan kedokteran juga, yaitu pada proses embriologi atau proses pembuatan janin. Ini dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Mu'minun dari ayat 12. Dan saya juga akan membacakan ayatnya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, yaitu tin. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani atau sperma itu dalam tempat yang kukuh, rahim atau pada rahim seorang ibu. Kemudian selanjutnya summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqna 'alaqatan mudghah. Kemudian kami ciptakan air mani menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari. Lalu kami ciptakan gumpalan darah itu menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian kami ciptakan segumpal daging. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Dan segumpal daging itu berubah menjadi tulang, lalu kami bungkus tulang itu dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk ciptaan yang berbentuk lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik sang pencipta. Jadi di sini diuraikan secara jelas bahwa manusia itu ciptakan dari tanah, dan proses embriologinya juga dijelaskan mulai dari segumpal darah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian dari segumpal daging itu berubah menjadi tulang, kemudian tulang itu dibungkus oleh organ-organ yang lain, dan kemudian terbentuklah kita menjadi wujud yang lain atau menjadi organisme, yaitu terbentuknya seorang janin atau fetus. Jadi itu adalah merupakan dua bukti bahwa kuasaan Allah SWT itu luar biasa, yang membuktikan bahwa Allah SWT adalah mengetahui jauh dari penemuan manusia, jauh dari abad-abad sebelumnya. Dan tentunya jika kita mengimani dan mempelajari Al-Quran ini, seharusnya dengan segala kepintaran dan kemampuan yang kita miliki, kita seharusnya tidak bersikap sombong. Karena pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 jelaskan bahwa orang-orang yang merenungi penciptaan alam semesta ini atau ulil albab ini, mereka itu adalah yang mengingat Allah ketika mereka berdiri, mereka duduk, dan mereka berbaring. Dan mereka berkata, Maha suci Allah, bahwa segala yang diciptakan ini tidaklah sia-sia. Dan mereka juga berdoa, ya Allah, janganlah azab kami dan jangan masukkan kami ke dalam api neraka. Karena sepandai-pandai kita, berapapun kemampuan yang kita miliki, tetaplah Allah SWT yang maha segalanya. Allah SWT yang maha mengetahui, sehingga seharusnya dengan semakin kita banyak belajar, kita semakin merasa rendah dan merasa tawadu, baik itu di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT. Sehingga kita tidak akan
tentunya merasa sombong dan merasa bahwa segala kemampuan yang kita miliki itu adalah milik kita. Karena Allah SWT sudah Maha merencanakan itu semua, dan tentunya menjadi bahan pelajaran untuk kita renungi mengenai kekuasaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.